Makanya kenapa masalah nasab ini di dalam Islam sangat sensitif. Karena tatkala kamu mengatakan sesuatu itu bukan nasab dari orang tertentu, kamu sudah menuduh macam-macam begitu. Ini watawasobil hak hak apa? Ya, kalau bego tuh jangan kebangetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan memang sebuah penjelasan yang sangat menarik dari salah seorang ustadz muda. Langsung saja kita simak videonya. Di akhir yang saya catat, bukan di akhir perkataannya, sampai saat ini saya masih berkeyakinan tidak berubah bahwa saudara kita Klan Ba'alwi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Pilihan diksi ini tidak sesuai dengan klaimnya hakul yakin. Nih ya, hakul yakin itu perkara yang kamu itu tahu betul bukan dari istidlal. Itu hakul yakin, bukan dari istidlal. Kalau misalkan dapatnya dari doruri, itu pun belum bisa disebut hakul yakin. Kalau kata Imam Ghazali, hakul yakin itu kalau kamu jadi api, kamu jadi api. Kalau kamu mau tahu api itu apa, kamu jadi api dulu, baru kamu tahu tuh hakul yakin. Ya, itu perumpamaannya, misilnya. Yang dimisilkan bukan kamu jadi apinya, tapi keyakinannya sampai sejauh itu. Karena yang paling tahu api ya api. Kalau api itu punya intelijensia, kira-kiranya begitu. Jadi dalam hal Bani Ba'alwi ini, siapa yang paling tahu, yang hakul yakin itu siapa yang bisa hakul yakin? Yang bisa hakul yakin itu ibunya Sidna Ubaidillah. Karena itu kan dipermasalahkan tuh. Ubaidillah ini punya ibu. Nah, ibunya ini yang paling tahu hakul yakin itu anak siapa. Ya, makanya kayak Roma Irama punya emak tuh. Emaknya Roma Irama itu paling tahu si Roma itu anak siapa, paling tahu. Ya. Suaminya sendiri nggak bisa hakul yakin. Nggak bisa. Saya nggak usah ngobrolin kenapa-kenapanya lah. Saya nggak mau sampai menghinakan orang segitunya. Makanya kenapa masalah nasab ini di dalam Islam sangat sensitif. Karena tatkala kamu mengatakan sesuatu itu bukan nasab dari orang tertentu, kamu sudah menuduh macam-macam begitu. Ini watawasobil hak hak apa? Ya, kalau bego tuh jangan kebangetan. Nah, di akhir kan begini, saya ini tidak ada kebencian begitu. Saya mengajak kepada teman-teman habaib semua. Ngajaknya kok Habibnya nggak ada. Kalau mau ngajak kemarin tuh diskusi di situ. Bego ya. Kalau kalau mau diskusi di sana, waktu di PBNU diskusi ngobrol, diliatin sama banyak orang. Ini mah orangnya udah nggak ada, ayo kita diskusi. Ya apa sih? Kayak gitu, ya diskusinya di sana. Nah, kalaupun udah di belakang kayak gitu, di depan beda, di depan ngomongnya adem, di belakang jangan kan habaibnya saya sakit hati, gitu, ya. Nah ini tidak boleh seperti itu. Yang seharusnya dilakukan oleh Roma Irama yang terhormat, itu harusnya ngobrol sama habaib. Dan kalau ngomong seperti itu di belakang, habaib ini sampai sakit hati, diputuskan keturunannya ke atas begitu. Kan bukan hanya ke Rasulullah ini. Ubaidillahnya dibilang orang gak ada. Mau gimana? Lah terus dari mana? Ya, oh ini kan ada dari anu itu kan sangkaan orang-orang yang cuman baca buku, itu pun kesimpulannya nggak soreh. Ya. Wajar kalau Ba'alwi itu sampai sakit hati. Dan saya katakan Ba'alwi udah nggak usah mau sama Roma Irama itu, sudahlah. Mending kayak Babe Aldo tuh bilang, udah Roma Irama ini nggak usah tobat, mending mati dalam keadaan keyakinan dia saja. Tuh mending kayak gitu, ya. Malah nih saya kasih tahu ya, yang namanya ridho kepada kekafiran itu hukumnya kafir. Jadi kalau misalkan kamu melihat orang kafir, kemudian kamu ridho atas kekafirannya, itu bukan orang kafir itu yang kafir, kamu juga ikutan kafir. Ar-ridho anil kufri kufrun. Nah, cuma ada hal yang menarik. Kalau kamu mendoakan seseorang ini mati dalam keadaan kafir, apakah kamu itu ikutan kafir atau enggak? Jadi ini saking kesal sama orang nih. Kamu saking kesal sama orang, kamu bilang mudah-mudahan orang itu mati dalam keadaan kafir. Apakah kamu itu termasuk ar-ridho anil kufri kufrun atau tidak? Kata Ibnu Hajar Al-Haytami, itu tidak masuk. Ya, kenapa? Karena Nabi Musa pun mendoakan Fir'aun mati dalam keadaan kafir. Justru itu menunjukkan bahwa dia itu sangat membenci kekafiran sehingga dia mau perkara yang dia benci itu ada pada musuhnya. Tuh.
Jadi mendoakan keburukan itu boleh menurut syariat itu. Ya. Nah, kalau misalkan kita lihat Babe Aldo itu mau Rhoma Irama mati bawa dosa misalkan begitu, karena dalam kita katakanlah dalam sangkaannya Babe Aldo itu Rhoma Irama berdosa, dan dalam sangkaan saya juga begitu. Kemudian mendoakan supaya jangan taubat berarti mendoakan siapa Rhoma Irama itu suul khotimah. Ya suul khotimah dalam dosa, bukan dalam kafir begitu. Kalaupun didoakan mudah-mudahan Rhoma Irama itu mati dalam keadaan tidak membawa iman, itu sah-sah saja, saking sakit hati itu nggak apa-apa begitu. Ya, cuma saya mah beginilah supaya kita bisa berpikir ya. Itu tadi ayatnya ada di surah Yunus ayat 88 ya, bisa dilihat sendiri. Nah, saya begini saja supaya kita bisa agak berpikir sedikit ya, kepada lawazim nih. Saya ini urusan Roma itu ya sudah selesai. Beliau itu orangnya luar biasa, saya katakan ya, itu tidak bisa dipungkiri. Itu sudah pemberian dari Allah begitu, sudah pemberian dari Allah. Musik-musiknya bagus, lirik-liriknya luar biasa, timeless itu sudah everlasting, udah Rhoma Iramanya mati, musiknya itu masih bisa lanjut 50-100 tahun, itu kayak The Beatles tuh. Cuman begini, Rhoma Irama ini dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Dia itu orang bodoh ya. Saya mengatakan bodoh dalam hal agama, dan saya mengatakan fakta. Dia itu orang bodoh. Orang yang bodoh yang tidak tahu akan kebodohannya, ini bodohnya 2 kali, sudah murokab. Jahilnya itu sudah luar biasa. Nah, orang seperti ini, kalau salahnya sudah sedari awal, sudah dari usul, karena saya yakin dia ngaji mantik sama sekali, nggak punya pola pikir yang ajek dia itu, saya yakin 100% itu sudah terlihat. Nah, orang seperti ini susah diharapkan taubatnya secara adat, bukan secara hakikat. Maka saya mengamini apa yang didoakan oleh Babe Aldo ya. Mudah-mudahan Rhoma Irama ini sudah mati saja dalam keadaan tidak percaya bahwa Ba'alwi ini dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Sudah menikmati dalam keadaan itu. Kenapa? Karena supaya kita bisa melihat akhirnya bagaimana, kalau tidak di dunia, nanti di akhirat. Nah, saya mendoakan ya, mudah-mudahan Rhoma Irama ini dikumpulkan dengan kelompoknya Imad. Di situ ada siapa? Ada Imad, jelas itu ya. Ada Fuad Pleret di situ. Ada Nur Ihya di situ. Kemudian ada Mama Gufron di situ. Kemudian ada siapa lagi? Banyaklah orang-orang di situ ya. Nah, mudah-mudahan Rhoma Irama itu dikumpulkan oleh Allah di akhirat dengan mereka sebagaimana Allah mengumpulkan dia di dunia dengan mereka. Saya nggak mendoakan mudah-mudahan suul khotimah dalam pengertian keluar dari Islam ya, matinya. Enggak. Cuman sama Imadnya nih. Ini dia biang keladinya dia. Ya, dia itu yang membuat gaduh biang keladinya tuh dia, si Imad ini. Kalau buat si Imadnya, saya mendoakan mudah-mudahan dia mati dalam keadaan tidak membawa iman. Itu doa saya. Ya, sama Imad. Saya emang nggak minta Rhoma Iramanya mati dalam keadaan tidak membawa iman, nggak. Saya meminta Rhoma Irama dikumpulkan sama geng Imad, dan saya minta kepada Allah karena sakit hati yang saya rasakan sebagai yang sangat menghargai Bani Ba'alwi, saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mewafatkan Imad dalam keadaan tidak membawa iman yang sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian videonya, semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.